Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul The Brass Teapot. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri bernama John dan Alice. Sebagai pasangan muda yang baru saja menikah, mereka tinggal di sebuah kontrakan sederhana dan harus bekerja keras untuk menghidupi hidup mereka. John bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Sejak dulu, John ini selalu dicap pecundang karena sifatnya yang payah dan ceroboh. Tetapi, hidup John bisa dibilang sedikit beruntung saat dia berhasil menikahi wanita cantik bernama Alice. Alice merupakan cewek populer di sekolahnya dulu. Selain cantik, Alice juga pintar dan selalu menjadi langganan juara kelas. Udah cantik, pintar, berbakat, pokoknya spek cewek-cewek perfect idaman laki-laki deh. Namun yang namanya rejeki emang gak ada yang tahu. Walaupun pintar dan selalu juara kelas, semenjak lulus kuliah, Alice kesulitan untuk mencari pekerjaan. Walaupun begitu, Alice tidak menyerah begitu saja. Setiap hari dia selalu mencari loker dan melakukan wawancara kerja sana sini demi mendapatkan pekerjaan. Suatu hari, saat dia sedang mencari-cari loker, Arnie, sang pemilik kontrakan sekaligus teman SMA-nya dulu, datang untuk menagih uang sewa. Alice pun terpaksa harus membayar menggunakan uang belanjanya, yang seharusnya dia belikan untuk bahan makanan. Rupanya, kondisi keuangan John dan Alice sedang berada di titik paling rendah. Malam harinya, untuk menghemat biaya makan, mereka berdua mendatangi pesta Peyton, teman SMA-nya dulu. Peyton merupakan seorang tukang bully yang sering meremehkan dan membuli John. Walaupun otak Peyton spek Pentium 3, tetapi berkat kekuatan koneksi orang dalam, dia bisa bekerja di perusahaan ternama dengan gaji 3 digit. Peyton juga menikah dengan seorang pengusaha kaya raya yang bernama Ricky. Di party tersebut, John dan Alice merasa minder dengan pencapaian teman-teman mereka. Untung saja mereka bertemu dengan teman baik mereka yang bernama Louis dan Chuck. Pasangan suami istri itu ternyata juga sedang mengalami krisis ekonomi, sehingga mereka berempat pun akhirnya saling curhat mengenai masalah masing-masing. Akibat keasikan makan enak dan minum minuman haram, keesokan paginya John dan Alice terbangun dengan keadaan mabui berat. Walaupun masih setengah sadar, mereka berdua harus keluar rumah untuk membeli bahan makanan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah truk oleng menabrak mereka berdua. Untung saja mereka berdua tidak kenapa-napa, hanya saja mobil mereka rusak lumayan parah. Polisi pun datang untuk menanyakan kronologi kejadian. Alice yang bosan menunggu, dia melihat ada sebuah toko barang antik yang ada di seberang jalan. Alice pun langsung tertarik untuk pergi ke sana. Di dalam toko, dia bertemu dengan pemilik toko barang antik tersebut. Alice pun melihat-lihat barang-barang di situ layaknya seorang pembeli. Tidak lama kemudian, John pun menyusul untuk mengecek keadaan Alice. Tetapi, seperti cowok-cowok pada umumnya yang tidak suka diajak shopping, John lebih memilih untuk menunggu di dalam mobil. Tiba-tiba, Alice keluar dengan buru-buru dan menyuruh John untuk segera tancap gas. Ternyata si bocah diam-diam nyolong teko emas saat penjualnya lengah. John pun kaget melihat kelakuan istrinya. Walaupun lagi BU, John tetap tidak membenarkan tindakan istrinya dan menasihati agar Alice mengembalikan teko tersebut. Tetapi Alice menolak dan tetap membawa pulang teko tersebut. Keesokan paginya, saat Alice sedang siap-siap untuk wawancara kerja, wajah cantiknya tidak sengaja terkena catokan panas. Bersama dengan teriakan kesakitan Alice, tiba-tiba tekonya bergetar. Alice yang penasaran mengecek ke dalam tekonya dan ternyata saat dibuka terdapat uang sebanyak $700. Awalnya, Alice tidak percaya bahwa teko tersebut bisa mengeluarkan uang. Dia pun dengan sengaja mengenakan catokan panas ke tubuhnya. Dan benar saja, uang di dalam teko pun bertambah. Kemudian, saat Alice sengaja menabrakan kakinya ke meja, uang di dalam teko pun bertambah semakin banyak. Jadi, Alice pun menyimpulkan bahwa dengan menyakiti dirinya, dia bisa mendapatkan uang dengan mudah. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan John yang tiba-tiba dipanggil oleh atasannya. Karena 3 bulan terakhir John tidak sanggup mencapai target, akhirnya John pun dipecat dari pekerjaannya. John pun pulang ke rumah dengan perasaan sedih dan lemas.
Sampainya di rumah, dia kaget melihat kondisi rumah yang seperti kapal pecah. Barang-barang berserakan di lantai dan dia tidak menemukan Alice di mana-mana. John pun panik dan berpikir bahwa rumahnya telah kerampokan. Kemudian dia menemukan Alice dalam kondisi tergeletak dan terluka. John pun semakin panik, bukannya menangis kesakitan, Alice malah terlihat sangat bahagia. Dia pun menceritakan kenapa dirinya bisa babak belur dan memberitahu John cara kerja teko ajaibnya yang bisa mengeluarkan uang. Awalnya John tentu saja tidak mempercayai perkataan Alice dan mengira bahwa istrinya itu lagi mabui. Kemudian karena Alice gregetan gak tahu harus gimana lagi membuktikan kepada John, dia pun memukul John. Alhasil di depan mata kepala John, dia melihat si teko kembali mengeluarkan uang. Alice pun berkata kepada John bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan keuangan mereka lagi. John awalnya tidak percaya karena menurut John sangat mustahil untuk menjadi kaya raya dengan cara instan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya emang tidak ada yang instan di dunia ini guys. Mie instan aja masih harus direbus dulu sebelum dimakan. Jikalau mereka bisa kaya raya dengan cara instan, pasti akan ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Karena takut tertimpa musibah, John pun berinisiatif untuk mengembalikan teko tersebut. Tetapi ternyata tokonya sudah tutup. John pun bingung harus membawa teko itu kemana lagi. Akhirnya John memutuskan untuk membawa teko tersebut ke acara pameran barang antik yang disiarkan di TV. Sang pembawa acara pun kagum melihat teko tersebut yang sangat antik dan dibalut emas 24 karat. Menurut prediksi, teko tersebut berasal dari daerah Timur Tengah atau China. Alhasil, teko tersebut pun dihargai 5.000 US dollar. Namun di detik-detik terakhir John berubah pikiran dan tidak jadi menjual teko tersebut. Di rumah dia pun segera membuat perjanjian dengan Alice. Apabila mereka sudah menghasilkan 1 juta dolar, maka mereka akan berhenti. Mereka pun memulai misinya untuk mengumpulkan uang 1 juta dolar. Mulai dari waxing, bikin tato, pergi ke dokter gigi, dan melakukan hal-hal lain yang meyakinkan agar teko tersebut mengeluarkan uang. Saat uangnya mulai terkumpul, mereka memutuskan untuk menyimpan uangnya di rumah saja untuk menghindari kecurigaan dan pertanyaan-pertanyaan dari mana uang tersebut berasal. Suatu hari, saat Alice dan John akan melakukan adegan cocok tanam aselole manja, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Alice pun segera menyembunyikan tekonya saat John pergi membukakan pintu. Saat pintunya dibuka, ternyata yang datang adalah Jono dan Johnny, cucu dari pemilik toko barang antik. Melalui siaran TV kemarin, mereka mengetahui bahwa Alice dan John lah yang mengambil teko milik si nenek, dan mereka meminta agar teko tersebut dikembalikan kepada mereka. Di satu sisi, Alice tidak ingin mengembalikan tekonya, tapi di sisi lain dia juga tidak tega melihat John babak belur. Akhirnya Alice beralibi bahwa teko tersebut sudah dijual, dan Alice segera memberikan uang sejumlah 5.000 dolar agar kedua orang tersebut pergi dari situ. Akibat kejadian tersebut, John dan Alice pun segera pergi ke perpustakaan untuk mencari tahu tentang sejarah teko tersebut. Singkat cerita, teko tersebut memang mempunyai kekuatan magic di luar Nurul yang bisa memberikan pemiliknya uang. Tetapi saat mengetahui bahwa konsekuensinya adalah nyawa, Alice cepat-cepat merobek halaman buku tersebut. Kemudian, Alice menyuruh John untuk tidak mengkhawatirkan apapun dan mulai bersenang-senang. I think we should go have fun. I think we should go spend our money. Hidup John dan Alice pun berubah. Mereka tiba-tiba menjadi sultan kaya raya yang bisa membeli mobil dan barang-barang mewah layaknya beli ciki di pasar. Bahkan mereka mampu membeli rumah di komplek yang sama dengan Peyton. Mereka pun kemudian mengadakan party syukuran rumah baru mereka. Di tengah-tengah pesta, tiba-tiba mereka kedatangan tamu seorang kolektor barang antik bernama Dr. Ling. Dr. Ling meminta agar John dan Alice menyerahkan teko ajaibnya kepadanya. John pun beralibi bahwa teko tersebut sudah didonasikan ke museum. Tetapi Dr. Ling yang tahu bahwa John berbohong memperingatkan bahwa mereka berdua sedang dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, Alice pun marah dan mengusir Dr. Ling dari rumahnya. Of our property. Semenjak Alice menjadi seorang sultan, dia dan Peyton pun akhirnya menjadi bestie. Mereka berdua sering pergi shopping bersama, dan bahkan Alice tidak segan-segan mentraktir Peyton makan malam mewah. Alice pun mulai melupakan sahabatnya Louis yang setia menemaninya dulu saat susah. Suatu hari, saat Alice sedang bersenang-senang dengan John, Arnie yang mabuk tiba-tiba mendatangi rumah mereka. Arnie tidak percaya sekaligus iri dengki melihat John yang dulunya pecundang tiba-tiba menjadi kaya raya seperti ini. Dia
pun segera merampas teko emas milik Alice dan membuangnya ke tengah jalan. Untung saja tekonya masih utuh dan tidak lecet sedikit pun. Honey, please be careful! Keesokan harinya, karena penasaran, Alice dan John membawa teko tersebut kepada Dr. Ling. Dr. Ling mengatakan bahwa teko tersebut memang memiliki kekuatan ajaib untuk memberikan pemiliknya uang dan sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Dr. Ling memperingatkan bahwa jika ada sedikit pun niat jahat atau rasa benci di dalam diri pemilik teko, maka teko tersebut bisa membawa celaka bagi pemiliknya. Dr. Ling mengatakan bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang bisa mengamankan teko tersebut. Mendengar hal tersebut, Alice pun tetap tidak mau menyerahkan teko tersebut kepada Dr. Ling. Alice merasa bahwa Dr. Ling hanyalah penipu kelas kakap yang pengen kaya raya seperti mereka berdua. Freaking good guys. Malam harinya, saat Alice dan John beristirahat, mereka mendengar suara-suara di dalam rumah mereka. Ternyata Jono dan Johnny kembali datang untuk mengambil uang John dan Alice yang tersimpan di dalam kamar mandi. John dan Alice pun berusaha melawan, tetapi sayangnya mereka kalah adu mekanik dan semua uang mereka pun lenyap di bawah si kembar. Alice pun menjadi sedih dan frustasi melihat semua uang hasil kerja kerasnya hilang begitu saja. Ditambah si Teko sekarang sudah tidak lagi mengeluarkan uang sebanyak dulu. Padahal mereka berdua sudah seharian menyakiti diri. Mereka pun kembali memutar otak untuk memikirkan cara untuk mengumpulkan uang lagi. Akhirnya, John pun mengorbankan dirinya dengan sengaja membuat onar di sebuah klub malam. Tujuannya sih biar digebukin warga gitu. Tetapi sayangnya teko tersebut hanya mengeluarkan sedikit uang, padahal muka John sudah babak belur. Wait. Don't forget that. Keesokan harinya, saat Alice sedang duduk bengong di sebuah taman, dia tidak sengaja melihat orang yang terjatuh dari skateboard. Anehnya, tiba-tiba tekonya kembali mengeluarkan banyak uang saat melihat orang lain terluka dan kesakitan. Mereka pun akhirnya mempunyai ide untuk mendatangi tempat-tempat yang sekiranya banyak orang merasa kesakitan. Tidak cukup sampai situ saja, sifat serakah pun mulai menguasai diri Alice, sehingga Alice nekat menabrak seorang gelandangan. John pun segera menegur dan menasehati Alice. Bukannya nurut, Alice pun tantrum dan memaki-maki John dengan kata-kata yang sangat kasar. Anehnya, setelah memaki-maki John, teko tersebut kembali mengeluarkan uang yang sangat banyak. Alice pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengeluarkan semua unek-uneknya. Setelah itu, Alice meminta John untuk mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya. Awalnya John menolak karena dia tidak mau menyakiti hati orang yang sangat dia cintai. Tetapi akhirnya John pun mengatakan bahwa dia pernah mencium Peyton. Mendengar hal tersebut, tentu saja Alice sakit hati. No, John, hurt me. stop dying, grabbed Peyton, and I kissed her face off. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena akhirnya mereka menemukan cara baru untuk mendapatkan uang. Sejak saat itu, John dan Alice pun mulai perang psikologis adu mekanik melalui kata-kata yang menyakiti satu sama lain. Hingga di suatu saat, tiba-tiba Alice keceplosan bahwa dia pernah bercocok tanam dengan Arnie. Mendengar hal tersebut, John pun emosi dan langsung melabrak Arnie. Mereka berdua pun langsung COD baku hantam. Semenjak saat itu, John memutuskan untuk membocorkan rahasia orang-orang di sekitarnya. Mulai dari memberitahu Ricky bahwa anjing kesayangannya meninggal karena ulah ceroboh Peyton, hingga memberitahu istri mantan atasannya bahwa atasannya itu penyuka batang dan selingkuh dengan karyawannya sendiri. Dan terakhir, mereka hampir saja membongkar rahasia terbesar kakak Alice, yang dimana ternyata anak kakaknya itu bukan hasil cocok tanam dengan suaminya. Tetapi di detik-detik terakhir, Alice tidak tega dan hanya berkata bahwa dia iri dengan keharmonisan keluarga kakaknya. Alice pun semakin menjadi-jadi dan dibutakan oleh sifat serakah untuk mendapatkan uang. Dia pun mempunyai ide untuk membunuh seorang penjahat pengedar narkoboy sekaligus
yang suka berkeliaran di lingkungan rumahnya. Mendengar hal tersebut, John pun kaget dan merasa sudah tidak mengenali istrinya itu lagi. John pun angkat tangan dan meminta pertolongan kepada Dr. Ling. Dr. Ling mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali Alice sendirilah yang mempunyai niat untuk mengembalikan teko tersebut. Akhirnya, John yang sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, memutuskan untuk menjatuhkan dirinya dari balkon sambil memegang teko tersebut. Kejadian itu membuat Alice trauma sekaligus sadar dan mengurungkan rencana jahatnya. Alice juga berjanji untuk bertobat dan mengembalikan teko tersebut kepada Dr. Ling. No, John! No! John! Hey, wake up. Malam harinya, tiba-tiba Arnie datang seperti orang kesurupan dan mencuri teko tersebut. John dan Alice pun khawatir dengan keselamatan Arnie. Dan benar saja, saat mereka berdua mengunjungi rumah Arnie, kondisi rumahnya sudah berantakan seperti kapal pecah dan Arnie sedang memegang sebuah pistol. Kondisi pun jadi semakin kacau saat Jono ikutan datang membawa pistol. Nampaknya orang-orang tersebut menjadi terobsesi setelah pernah menyentuh teko tersebut. Setelah keadaan kembali kondusif, Alice dan John segera mengambil teko tersebut beserta uang-uang yang berserakan di lantai. Kemudian Alice mengembalikan teko tersebut kepada Dr. Ling dengan hati yang ikhlas. Semua nafsu keserakahan pun seketika hilang dan kehidupan mereka sudah kembali normal. Alice dan John memutuskan untuk memberikan sebagian uangnya kepada Louis dan Chuck. Alice dan John pun memulai kehidupan mereka yang baru sambil menunggu kelahiran buah hati pertama mereka. Dr. Ling juga sudah menenggelamkan teko emas itu ke dalam laut agar tidak ada satupun orang yang bisa menemukannya, dan cerita pun tamat. Gimana guys menurut kalian filmnya? Film ini memperlihatkan bahwa uang bisa membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara termasuk berbuat jahat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye guys.